Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skaga. Kembali lagi dengan kami podcast Poswiku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handika Dwi Saputra dari kelas 10 Kuliner 5. Dan saya Dodi Wardani dari kelas 10 Kuliner 5. Kali ini kita akan membahas seputar PBDB untuk SMK Negeri 3 Purwokerto. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Wakak Kesiswaan, yaitu Ibu ada Nuning Ibu Hidayati SPD. Sebelumnya boleh perkenalan dulu lebih lanjut, mungkin latar belakangnya Ibu. Oke, Sobat Skaga semuanya, perkenalkan nama saya Nuning Hidayati SPD. Pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan pada tahun ini dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan PPDB Online SMK Negeri 3 Purwokerto tahun pelajaran 2023-2024. Oke. Nah, Bu, PBDB nih kemarin pasti anak SMP MTs sederhana itu banyak yang tanya-tanya yang mau daftar ke sini. PBDB itu apa dan lain sebagainya. Nah, PBDB juga pastinya punya tenggat waktunya, Ibu. Itu dimulai dari kapan dan sampai kapan, Bu? Ya, betul. Ini yang harus diketahui oleh Sobat Skaga semuanya ya. Untuk jadwal PPDB ini kita tidak membuat jadwal sendiri ya. Jadi agenda itu sudah ditentukan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk juknis untuk pelaksanaan PPDB. Itu diawali dengan kegiatan pengajuan akun. Jadi calon peserta didik itu diwajibkan untuk mengajukan akun dimulai tanggal 15 sampai dengan 23 Juni 2023. Jadi mulai besok banget nih ya, di tanggal 15 di hari Kamis. Ya, dari Kamis sampai dengan hari Jumat itu adalah untuk pengajuan akun, Jumat minggu depan. Untuk pelaksanaan di SMK Negeri 3 Purwokerto itu nanti kita tetap memfasilitasi di hari Sabtu dan Minggu, tapi tidak di jam kerja. Jadi kita memfasilitasi dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian itu baru pengajuan akunnya ya. Nanti pada saat pengajuan akun itu dilanjutkan verifikasi berkas dan aktivasi akun. Untuk aktivasi akun bisa dilakukan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seluruh calon peserta didik yang mau mendaftar ke sekolah negeri manapun, baik SMA atau SMK. Itu harus melakukan aktivasi akun agar mendapatkan token untuk mendaftar. Ya, yang selanjutnya nanti pendaftaran dibuka tanggal 23 Juni sampai dengan 27 Juni 2023 secara online ya, semuanya secara online ya. Oke, itu sih sampai dengan pendaftaran ya. Ya. Tapi kalau aktivasi akunnya itu harus online atau boleh datang ke SMK-nya? Iya, boleh. Kita itu memfasilitasi membuka pelayanan itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 ya. Jadi dari pengajuan akun, kemudian untuk verifikasi berkas, kemudian aktivasi akun sampai dengan pendaftaran. Untuk yang Sobat Skaga yang masih bingung nih, bisa hadir ke sekolah gitu ya, biar nanti tidak ada keraguan untuk mendaftar di mana, menentukan seperti apa sekolah yang diinginkan, seperti itu. Oke, Bu. Selanjutnya nih, Bu, mungkin ada yang bertanya-tanya untuk masuk ke SMK Negeri 3 Purwokerto khususnya, berapa sih biaya pendaftarannya nih, Bu, biasanya? Oh iya. Ini menarik pertanyaannya ya. Ya, menarik sekali nih. Untuk sekolah negeri itu tidak ada biaya, termasuk SMK Negeri 3 Purwokerto. Jadi biayanya itu gratis dan itu selama 3 tahun belajar di SMK Negeri 3 Purwokerto. Peserta didik yang sudah diterima itu tidak ada pungutan, kecuali untuk pengganti seragam saja ya. Kalau seragam itu kan memang diterima oleh
peserta didik. Jadi kita tidak ada SPP, tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada uang gedung, dan tidak ada tarikan yang lain-lain. Ya, perlu dicatat nih ya Pak teman-teman. Jadi untuk masuk di SMK Negeri 3 Purwokerto gratis ya Bu. Iya, 100% gratis ya Bu. Gratis. Iya. Oke. Nah, untuk PPDB nih Bu, jalur apa saja yang dapat dipilih gitu? Ya, untuk SMK di ketentuan di Juknis itu ya, SMK itu ada 3 jalur untuk pendaftaran. Yang pertama ada jalur prestasi, kemudian yang kedua ada jalur afirmasi, dan yang ketiga ada jalur jarak terdekat atau domisili terdekat. Ya, untuk masing-masing itu persentasenya 75% untuk prestasi. Ini juga harus diketahui semua ya, kalau prestasi itu tidak harus punya piagam. Ya, sebenarnya ini lebih tepat dengan istilah jalur nilai rapot gitu ya. Iya, itu perlu dipahami oleh CPD semuanya. Berarti untuk, maaf ya Bu, berarti untuk nilai rapot itu bukti untuk bisa menggunakan jalur prestasi ya Bu. Iya, kalau misalkan memiliki piagam ini bisa untuk menambah nilainya. Betul, menambah nilai di jalur prestasi. Oke. Ya, jadi untuk jalur prestasi itu boleh punya piagam, boleh tidak punya piagam. Untuk persentasenya 75%, kemudian untuk afirmasinya 15%, dan untuk domisili terdekat atau jarak terdekatnya 10%. Oke. Nah, tadi kan ada jarak domisili terdekat. Itu apa bedanya dengan zonasi, Bu? Mungkin kan banyak yang tanya kemarin saya lihat di Q&A gitu. Kalau zonasi itu sebenarnya istilahnya hampir sama ya. Cuma zonasi itu hanya diberlakukan di SMA. Karena di sana itu ada ketentuannya. Jadi jaraknya itu sudah ditentukan yang diperoleh dari kesepakatan MKKS-nya. Jadi musyawarah kepala sekolah ya. Dari musyawarah kepala sekolah SMA itu ada kesepakatan untuk menentukan jarak dari kecamatan calon peserta didik dengan sekolah yang dituju seperti itu. Jadi kalau kita tidak, karena kalau SMK itu kenapa di sini disebutnya jarak terdekat atau domisili terdekat ya. Jadi kita itu tidak ada kesepakatan dari MKKS itu dimanapun orang itu calon peserta didik ya, itu bisa mendaftar ke SMK Negeri 3 Purwokerto dengan jalur domisili terdekat ya. Tapi nanti kita lihat jurnalnya gitu ya. Sebenarnya kalau yang dari Cilongok misalnya itu juga boleh, asal tidak ada yang mendaftar misalnya dari kecamatan Karanglewas gitu ya. Dari Baturaden boleh misalnya, asal tidak ada yang mendaftar dari daerah misalnya sekitar Semampir ya, seperti itu boleh. Oke. Selanjutnya nih Bu, mungkin bisa dijelaskan untuk jalur prestasi dan afirmasi dan domisili terdekat nih bagaimana penjelasannya secara lebih rinci mungkin Bu. Iya, oke. Kalau lebih rinci berarti ini langsung ke kompetensi keahlian yang kita punya saja ya. Ya, kalau di SMK Negeri 3 Purwokerto itu kan kompetensi keahliannya ada 4 nih ya. Ya, ada perhotelan, kemudian ada kuliner ya, sekarang istilahnya kuliner, kemudian ada kecantikan dan spa, kemudian ada busana. Ya, betul. Untuk perhotelan itu kuotanya 72. Jadi yang diterima nanti 72 karena kita mempunyai 2 rombel di perhotelan ya. Kemudian untuk jalur prestasi karena di sana 75%, maka kuotanya hanya 54. Ya, jadi untuk jalur prestasi itu 54. Kalau kita lihat nanti di jurnal itu nomornya hanya 1 sampai dan 54. Untuk jalur afirmasinya nanti nomornya 1 sampai 11. Itu untuk domisili terdekatnya itu nanti hanya 1 sampai 7. Jadi hanya 7 saja calon peserta didik yang diterima di jalur domisili terdekat. Kemudian untuk jalur afirmasinya 11 dan jalur prestasinya itu ada 54. Itu perhotelan sama kecantikan sama ya? Sama, berarti karena memang di perhotelan dan kecantikan itu memiliki 2 rombel ya Bu. Dan yang diterima nanti adalah dengan jumlah 72 siswa. Iya, betul begitu. Ini yang lain gimana dibahas apa enggak? Yang bisa, kuliner boleh. misalnya boleh, ya. Iya.
Yang kuliner itu kuotanya 180 siswa ya, karena kita ada 5 rombel ya. Kita ada 5 rombel, masing-masing itu 36. Dibutuhkannya 180. Untuk jalur prestasinya itu 135 peserta didik. Kemudian afirmasinya 27 dan domisili terdekatnya 18. Gitu. Terus yang busana itu untuk jalur prestasinya 109 peserta didik karena kita ada 4 rombel. Kemudian untuk jalur apa ini berarti afirmasi itu ada 21 calon peserta didik nanti yang diterima ya. Kemudian 14 peserta didik yang diterima di jalur domisili terdekat. Berarti untuk yang jurusan dan rombel ini paling banyak di jalur prestasi ya Bu? Iya, betul. Buat teman-teman yang mungkin nilainya tinggi nih, bisa banget dan pengen banget di SMK Negeri 3 Purwokerto, tapi tidak punya KIP dan mungkin rumahnya jauh, pakai jalur prestasi saja, pasti bisa nih teman-teman. Nah, terus syarat dan berkas yang harus disiapkan Ibu itu apa saja? Ya, syarat dan berkas ini nanti kita ada 2 tahapan ya. Jadi ketika itu anak-anak sudah pengajuan akun itu nanti ada verifikasi berkas. Ketika pengajuan akun itu yang diupload itu adalah hasil scan file asli. Ya, jadi ketika mau mengupload itu semuanya asli. Kan nanti yang diupload ada surat keterangan lulus, kemudian surat pernyataan sehat, kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen. Ya, masing-masing surat pernyataan ini bisa diunduh atau di-download di link PPDB. Kami juga menyiapkan ya di SMK Negeri 3 Purwokerto. Ini kemarin ternyata Ibu itu ada yang menanyakan masalah surat pernyataan ini, Ibu jawab unduh, ternyata ada yang nggak paham ya. Jadi jadi ini istilahnya ada unduh, ada download ya. Jadi download di link PPDB itu, dan surat pernyataannya apabila mau diupload itu sudah bermaterai 10.000. Ya, kalau yang tidak bermaterai berarti nanti dikembalikan lagi atau diulang lagi gitu ya. Terus untuk mengupload itu syaratnya tadi filenya sudah harus asli ya. Kemudian boleh dalam bentuk foto, berarti JPG atau PDF yang ukurannya itu harus kurang dari 1 MB. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh lebih dari 1 MB. Karena mungkin nanti bakal kesusahan untuk menguploadnya ya. Iya, betul. Iya, jadi ketika ukuran dari foto atau dari PDF-nya itu lebih dari 1 MB, maka itu filenya nanti tidak bisa diupload. Itu harus diketahui sama sobat SKG semuanya ya. Iya, betul. Juga mungkin bisa dijelaskan, mungkin bisa spill Bu untuk link PPDB-nya apa? Ya. Untuk link PPDB itu semuanya pakai huruf kecil ini ya, ppdb.jatengprof.go.id. Perlu dicatat ya teman-teman. Iya, ini dicatat. Ini Ibu perlu ulang apa enggak ini? Perlu diperlambat ya. Menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman. Iya, menggunakan huruf kecil semua. Ketik di browser atau Chrome ppdb.jatengprof.go.id. Ya. Selanjutnya nih Bu, untuk alur pendaftaran di SMK Negeri 3 Purwokerto itu bagaimana? Untuk alur pendaftaran sebenarnya sudah ditentukan dan memang kita sudah merancang nanti untuk pendaftaran di SMK Negeri 3 Purwokerto kita fasilitasi di lab komputer ya. Jadi kita mempunyai lab komputer di lantai 2. Kemudian di lab bahasa di lantai 2 juga. Jadi calon peserta didik nanti yang hadir ke SMK Negeri 3 Purwokerto akan disambut oleh bagian pelayanan dan informasi. Nanti dicek kelengkapan dokumennya, untuk dokumen yang nanti akan diupload dan dokumen yang nanti akan diinput. Ya, jadi dokumen itu nanti tidak semuanya diupload ya, yang tertera di sana. Jadi hanya ada yang diinput saja. Misalnya nomor KK itu berarti diinput. Ya, kemudian alamat itu diinput. Kemudian ada NIK ya, itu juga diinput. Ya, gitu.
untuk pendaftaran nih Bu, untuk pendaftaran di SMK itu boleh ke SMK lain atau tidak, atau hanya di satu jenis sekolah itu saja, atau bagaimana itu Bu? Iya, oke. Ini mungkin banyak yang penasaran Iya, ya pertanyaan pasti, ini ya. ya. Iya, pasti nih. Dan semuanya harus bisa memahami ini ya. Sebenarnya di Juknis juga sudah dijelaskan. Sangat jelas ya, Bu, Iya, harus dibaca. iya. Dan ini harus dipahami benar-benar oleh CPD ya. Jangan orang tuanya yang harus Iya, memahami, CPD-nya juga harus paham. Kan Iya, yang mau betul. sekolah CPD-nya ya. Iya. Ya, untuk sekolah itu ya, untuk SMK itu boleh memilih maksimal ini ya, 2 sekolah dan 2 kompetensi keahlian. Artinya apabila ada calon peserta didik yang berminat ke SMK, apabila dia itu pengen bersekolah di SMK Negeri 3 Purwokerto, berarti dia boleh mendaftar SMK Negeri 3 Purwokerto semuanya dengan 2 kompetensi keahlian. Ya, jadi boleh mengambil misalnya kompetensi keahlian perhotelan, kemudian kompetensi keahlian kuliner. Ya, ini udah 2 ya. Kemudian kompetensi keahlian kecantikan, kompetensi keahlian busana. Atau bisa juga, jadi ini boleh memilih maksimal 2 sekolah. Oke. Ya, apabila dia berminat ke SMK Negeri 1 Purwokerto boleh, dan ke SMK Negeri 3 Purwokerto boleh. Jadi boleh memilih SMK Negeri 3 Purwokerto misalnya kompetensi keahlian kuliner, dan SMK Negeri 1 Purwokerto misalnya untuk kompetensi keahlian akuntansi. Itu juga boleh ya. Atau misalnya mau memilih SMK Negeri 1 semua boleh. Atau misalnya mau memilih sekolah di wilayah Purwokerto, kemudian satu lagi sekolah di wilayah Solo seperti itu ya. Itu juga boleh. Ya, yang penting masih dalam satu wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi tidak harus SMK 3 Purwokerto semua, tidak harus di wilayah satu kabupaten gitu ya. Jadi boleh lintas kabupaten, boleh lintas sekolah juga. Oke. Ya. Nah, lalu nih Bu, jadi kalau contohnya ada yang mau daftar ke SMK 3, terus apakah boleh nyabang ke SMA? Gimana? Oh ya. Kalau itu tidak boleh Oke. ya. Jadi Tidak untuk boleh. pendaftaran ya, ini juga harus diketahui CPD semuanya ya. Jadi kalau ada yang berminat ke SMA dan ke SMK itu tidak boleh ya. Karena di link PPDB itu untuk pendaftaran itu ada tempatnya sendiri, SMA itu sendiri, SMK juga sendiri. Iya, jadi tidak bisa kedua-duanya. Kemudian ini yang juga harus diketahui semuanya. Ketika nanti anak CPD itu sudah melakukan proses pendaftaran, itu kan nanti bisa dilihat di jurnal nih ya. Jadi calon peserta didik itu bisa melihat misalnya di jalur prestasi dengan kuota 54 di perhotelan dan di kecantikan, itu dia berada di nomor berapa, itu bisa dipantau mulai dari hari pertama pendaftaran ya. Ketika nanti di hari kedua misalnya kok namanya sudah tidak ada, maka dia bisa di pilihan pertama tidak ada dan di pilihan kedua itu tidak ada, maka dia bisa melakukan batal pendaftaran, kemudian dia bisa melakukan pendaftaran lagi dengan pilihan sekolah yang berbeda atau dengan pilihan jalur yang berbeda. Ya, gitu ya. Selanjutnya nih Bu, jika CPD ini mempunyai KIP, tapi daftar lewat jalur prestasi atau domestik terdekat, apakah tetap mendapatkan PIP? Ya. Gimana ya itu ya? Bingung juga. Iya, kalau jalur prestasi ini sebenarnya tidak usah ada KIP atau PIP gitu ya. Cuma karena dia penerima bantuan dari program pemerintah ya. Sebenarnya kalau sudah di tingkat lanjut kita kan sudah SMK gitu ya. Sementara calon peserta didik itu menerima bantuannya kan di sekolah sebelumnya di tingkat SMP gitu ya. Kita itu sebenarnya kalau ada anak yang mendapatkan bantuan itu adalah data yang sudah diterima oleh pemerintah dari SMP. Jadi kita itu dari pemerintah hanya dikasih data saja bahwa anak yang sekolah di SMK Negeri 3 Purwokerto dengan nama A, dengan nama B ini berhak atas bantuan PIP yang dicairkan pada tahap 1 misalnya, yang
yang dijalankan pada tahap 2 dan seterusnya begitu. Jadi tidak kita mengajukan gitu ya. Itu sudah dari awal, maksudnya sekolah kita itu tinggal melanjutkan saja untuk program yang PIP. Gitu. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Agak mirip-mirip pertanyaannya. CBD itu punya dapat PIP di SMP, tapi nggak punya kartunya, itu bagaimana Bu? Kalau CPD yang tidak punya, ini kemarin juga banyak nih yang seperti ini ya. Iya, betul. Kita juga panitia sempat kewalahan juga ini mengatasi calon peserta didik yang dia itu punya dapat PIP ya, dapat bantuannya, tapi dia tidak punya KIP. Iya, dia tidak punya kartunya. Ini kemarin kita kembalikan ke sekolah asal ya, karena yang paham itu kan dari sekolah asal gitu ya, karena dia menerima bantuan awalnya sebelum masuk ke SMK 3 itu kan dari SMP-nya gitu lah ya, dari SMP itu dia sudah menerima bantuan, artinya yang paham tentang kelengkapan dari program PIP itu termasuk kartunya, KIP itu adalah yang sekolah SMP-nya. Sekolah terdahulunya. Iya, jadi mungkin jika teman-teman memiliki masalah yang sama seperti ini harus menghubungi ke pihak SMP-nya dulu. Jadi baru teman-teman mengkonfirmasi, kok saya tidak ada kartunya, bagaimana ini seperti itu. Betul. Selanjutnya Bu, untuk keterangan sehat apakah harus ke puskesmas atau rumah sakit kayak gitu? Ya, ini juga hal yang penting sekali ya, karena banyak yang memprediksikan sendiri ketika di sekolah SMK kan memang harus ada surat keterangan sehat ya. Betul. Dan surat keterangan sehat itu memang biasanya diperoleh dari puskesmas atau dari dokter rumah sakit ya begitu. Kalau di persyaratan di Juknis ini disebutkannya adalah yang surat pernyataan sehat itu yang diunduh dari link PPDB, kemudian diisi oleh CPD, ditandatangani di atas materai. Jadi cukup itu sebenarnya. Kalau nanti ada calon peserta didik yang sudah membuat surat dokter gitu ya, surat keterangan sehat yang dari dokter, tidak masalah, tapi nanti ketika diupload itu berarti dua-duanya digabung, dijadikan satu. Ya, surat keterangan sehat yang dari dokter dengan surat pernyataan sehatnya itu digabung, difoto, kemudian itu baru diupload. Nanti di PPDB-nya ya Bu. Gitu. Oke teman-teman, untuk informasi seputar PPDB sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan lewat Instagram SMK Negeri 3 Purwokerto. Betul. Jangan lupa follow dulu ya teman-teman. Buat lupa teman-teman yang mau daftar di SMK Negeri 3 Purwokerto, pastikan buat follow akun Instagram SMK Negeri 3 Purwokerto sehingga teman-teman tahu nih perkembangan untuk penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Purwokerto kayak gitu. Jadi nggak ketinggalan informasinya nih. Betul nih. Jangan lupa juga like, comment, and share video ini ke teman-teman biar kita selalu berbagi informasi yang tepat dan akurat teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu bersama kami berbagi informasi dan berbagi relasi di podcast Puswiko. Bye.